Mari kita berdiri, kita membuka Matius 26 ayat 41. Saya berharap saudara mengikuti dengan baik agar kita bisa mengunyah firman, makan, mengunyah, menelan, dan mencerna dengan baik. Saudara baca untuk saya dengar 2, 3. Terima kasih, silakan duduk. Ayat ini adalah salah satu ayat yang sering disalah mengerti dan disalahgunakan. Katakan salah mengerti. Salah mengerti. Salah mengerti atau salah gunakan karena ini ayat ketika seseorang lemah, maka orang mengingat ayat ini. Bahkan tidak semua salah karena yang berkhotbah juga pakai ayat ini untuk mengatakan ya memang roh kita penurut Bapak Ibu, tapi salah-salah daging lemah. Coba saudara lihat muatan dari statement seperti itu adalah muatan dari Matius 26 ayat 41. Kalau saudara perhatikan konteksnya, maka di situ Yesus sedang dalam roh, jiwa, tubuh Yesus. Jadi Yesus waktu jadi manusia lengkap ya. Lengkap, dia punya apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Sebab ada orang mengajar Yesus itu cuma roh. Nah kalau cuma roh, bagaimana mau salib? Tidak bisa kan? Dan kalau Yesus itu punya tubuh, bagaimana dia bisa bersedih? Bagaimana dia bisa berseru? Mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada rasa, jadi seperti zombie. Yesus waktu di bumi inkarnasi, dia lengkap roh, jiwa, tubuh. Saudara dan saya punya roh, jiwa, dan tubuh. Yesus juga waktu manusia, dia memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kalau misalnya, minta maaf, kalau Martin Luther, apakah dia punya roh, punya jiwa, punya tubuh? Ya. Jadi kalau rohnya Martin Luther disebut roh Martin Luther. Nah, kalau Yesus punya roh disebut Roh Kristus. Ada rohnya. Nah, roh itu yang puji Tuhan sekarang sudah dibagikan ke kita waktu kita lahir baru. Nah, roh itu puji Tuhan kita sudah mengerti. Saya kasih kuis, di mana ayat bilang roh itu penurut? Ayat ini. Amin. Roh kita adalah roh yang penurut. Ya. Jadi kalau seandainya ada masalah, ada sesuatu yang keliru, sebenarnya saudara, kita tidak boleh bilang ya salah-salah kita ke roh penurut tapi daging lemah. Itu alasan untuk orang mau maju atau orang mau mundur? Nah, untuk orang mau maju, maka dia harus bersyukur dia punya roh yang penurut. Nah, saya analisis ayat ini, saudara lihat di ayat itu ada kata penurut. Penurut. Kata-kata penting di ayat ini ada kata penurut. Nah, penurut itu Yunaninya, saya selalu pakai bahasa Yunani supaya orang-orang yang terlalu banyak teori, orang boleh bungkam karena kita tidak ngarang. Ya. Amin. Ya. Jadi pengajaran kita basic Alkitabnya fundament atau substance atau mendasar sekali. Karena paling dasar kalau belajar Alkitab bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Belanda lagi, tapi bahasa Yunani dan Ibrani. Nah, protomos ini artinya penurut
Ada kata yang pertama, eager. Eager ini artinya eagerly. Eager bersemangat. I serve the Lord eagerly. Saya melayani Tuhan dengan semangat. Makanya rohmu menyala. Ini jadi bersemangat. Itu kata protumos. Dan pernah dengar kata tumor? Pernah. Apa arti kata tumor? Tumor artinya otot yang berkembang terlalu semangat. Jadi melebihi yang normal. Itu kata tumos, akar katanya tumor, ada hubungan tumor. Itu karena sesuatu yang bergerak di luar kebiasaan. Pertumbuhan sel, itu kanker, sama. Ya, kemudian eager, ada kata, kan kita tidak apa-apa belajar bahasa Inggris toh. Yang kedua adalah ready. Selalu siap. Orang roh ini aslinya begini. Roh kita selalu siap. Bukan ada kita tidak siap. Yang ngomong yang tidak siap itu adalah jiwa, bukan roh. Karena roh aslinya penurut, dan penurut artinya selalu siap. Jadi dengan pengertian ini, saudara, nantinya sudah tidak akan kalau saudara ada dengar orang beralasan kita tidak siap, itu bukan roh. Yang ngomong adalah jiwa, ya, karena jiwa selalu roh selalu siap, jiwa tidak. Jadi orang ini manusia, kalau manusia rohani disebut pneumatikos. Sudah tangkap ini karena ini tidak semua orang belajar di kampus pun, tidak semua orang buka ini pelajaran. Pneumatikos, orang-orang rohani pneumatikos, orang-orang kedagingan sartinos, orang-orang duniawi suhikos, orang-orang yang tidak bertumbuh namanya nepios. Nabili ini artinya ada banyak arti, tapi artinya yang saya ambil Bersedia. selalu bersedia, sama dengan siap. Siap itu ke arah standby. Willing artinya bersedia. Jadi tinggal apanya? Kendaraannya yang harus dikomando. Kendaraan kita adalah tubuh. Kalau rohmu mau, tubuhmu ikut roh, kau bisa. Amin. Kemudian yang penurut itu artinya kayak aktif. Orang penurut nggak mungkin pasif. Yang mau aktif bilang amin. Jadi kalau bilang amin, yang tidak sebut itu pasif, itu aktif. Pasif. Allah bukan pribadi yang pasif, tapi Allah adalah pribadi yang aktif. Dan roh dari Kristus itu yang diberi pada kita sama. Kita disita serupa segambar dengan Allah, dengan Yesus. Kemudian setelah jatuh dalam dosa, kita dikembalikan keserupaan bersama, keserupaan dengan salah satu yang serupa adalah roh kita sama. Dan yang ada pada Allah itu Allah punya roh aktif. Kita juga harus aktif. Kalau ada jemaat bilang, kenapa tidak masuk gereja? Oh, kita Pak dari satuan reserse. Satuan reserse tahu nggak? Tidak pernah datang tampil karena bagian intel ya.
Passionate artinya bergairah. Apa passion? Saudara kalau bergairah dengan hiburan, nanti kan tanggal 29 ada game, orang bawa kurang. Nah, itu bawa kurang itu kan yang seimbang dengan firman, itu masalah. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau dengar firman sebergairah main bola kaki, nah itu berarti roh kita aktif. Ya, amin. Amin. Kalau bergairah bola kaki tapi dengan firman tidak bergairah, berarti roh lagi pasif. Roh yang pasif bukan naturnya Allah. Amin. Yang kedua, kan ada kata lemah. Lemah ini adalah untuk menunjuk kepada, ini kan menunjuk pada roh ya. Ini roh penurut. Kemudian lemah ini daging. Lemah astenos. Lemah itu artinya weak. Weak artinya juga lemah. Ada beberapa kata yang sama, tapi kalau saudara biasa nanti lihat konteksnya, saudara bersemangat bilang amin. Amin. Itu roh sedang bicara, tapi masih didorong-dorong toh. Amin. Lemah, itu lemah adalah sisi saya kasih ya. Roh itu, katakan roh saya penurut. Ulangi, roh saya penurut. Kalau daging saya lemah. Lemah artinya bukan kelemahan ya, tapi tanpa kekuatan tetap berdaya. Ini kalau saudara belajar, roh itu disebut pneuma. Kemudian kalau daging disebut sarx. Ada daging yang lain yang disebut soma. Kalau soma ini tubuh yang ada daging, ada urat, ada darah. Tapi kalau sarx itu menunjuk kepada kedagingan, sifat. Kan dengar somatis. Somatis itu tulisan secara somatis itu outline batang tubuh. Jadi kalau saudara dan saya punya roh aslinya, katakan roh saya aslinya penurut. Oke, jadi kalau dari poin ini saudara paham, kalau ada waktu saya tidak penurut, berarti yang sedang pegang kendali siapa? Kedagingan. Kalau saya sedang tidak penurut, maka yang sedang pegang kendali di hidup saya adalah Daging. Daging ini di tempatnya di jiwa. Kalau sana roh adalah roh itu pneuma, maka saat ini dia punya bahasa suke. Tahu suke dari sini tuh kata psikologi.
kalau di kampus bayar 2 SPS. Suke, ada apa? Ada psycho. Psikologi, ilmu jiwa. Ya. Nah, ilmu jiwa itulah. Jadi di jiwa ini yang ada sat. Soma ini di tubuh. Yang sat ini yang disebut dengan kedagingan. Nanti kalau saudara sama-sama terus lanjut terus bersama-sama kita Tiberias terus naik level dalam grafe tulisan-tulisan firman, kita membaca, belajar termasuk bahasa, dalam logos, dalam pemahamannya, dan dalam rema, dalam firman yang mengubah hidup kita. Saya bermimpi satu saat gereja kita bukan soal jumlah, Amin. tapi soal kuasa, soal power, Amin. soal dampak. Amin. Amin. Satu orang bisa memegang, satu orang mengalahkan berapa? 1.000. 1.000. 2 orang mengalahkan 10.000. Saya yakin saudara bisa sampai pada level itu. Sabar ya. Kalau belum terjadi sesuatu di luar, berarti di dalam belum selesai. Amin. 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 Orang kalau bangun rumah, banyak orang lebih suka cepat di luar dulu, toh. Iya. Tapi lebih bagus di Dalam. bagian luar, tinggal apa? Finishing touching. Kita tinggal selesaikan, tapi di dalam sudah selesai. Jadi penurut adalah sifat roh kita. Tetapi lemah adalah sifat dari Daging. bukan Jiwa. Jiwa. Kalau roh kita mati dalam arti lepas kendali dan jiwa itu yang komandan, makanya ada orang punya bahasa psikolog. Kalau orang menemukan kata inti dari jiwa, dan kalau dia sudah sampai di itu, karena dia berkelana mencari jati dirinya dan dia ketemu ego. Tahu ego? Halo, tahu ego? Harga diri. Ego itu aku. Aku itu ada di sini. Jiwa manusia. Kalau dia berpusat pada ego terus, itu sebabnya orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa sebenarnya adalah kebiasaan yang berpusat pada Diri sendiri. diri sendiri. Akhirnya dia makan sampah, dia rasa waras. Dia nggak pakai baju, dia rasa apa? Biasa saja. Biasa saja, karena dia sudah menemukan jati dirinya yang salah. Oke? Ya. Nah, sekarang saya ingin saudara lihat bahwa yang dimaksud dengan pencobaan, berjaga-jaga, doa. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Kenapa perlu berdoa? Ya. Kenapa? Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena roh kita penurut. Ya. Tapi lemahnya daging ini lemahnya begini. Lemah dalam menolak tawaran dunia. Ya. Lemah dalam hal berkata tidak untuk sesuatu yang salah. Ya. Lemah dalam arti lebih tertarik kepada apa kata orang daripada kata Tuhan. Ya. Itu lemah. Ya. Jadi kalau ada orang lebih tertarik, lebih percaya, saudara lebih percaya orang di luar gosip daripada firman, itu ada tanda bahwa saudara sedang dipimpin oleh jiwa. Karena jiwamu tak berdaya. Kan Ya. sini tanpa Kekuatan. apa sebab kita perlu berjaga-jaga dan berdoa terutama? Karena kekuatan kita dari doa. Amin. Doa itu terhubung dengan Roh Kudus memberi kita kekuatan. Ya. Kekuatan menghadapi masalah dan kekuatan untuk memahami apa kehendak Tuhan. Amin. Dan kekuatan untuk mengikuti kodrat roh kita. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi kalau orang malas, itu siapa yang sedang memimpin? Jiwa. Dan jiwa itu kalau dia terus-terus, dia akan legalkan kemalasannya sebagai kebenaran. Ya. Dan kalau itu terjadi, itu yang namanya murtad. Ya. Kalau murtad tidak terjadi dalam Satu sebab dia dimulai dari ikut jiwa ini yang lemah. Selalu bilang orang masih manusia. Roh jantal rohani, orang masih manusia itu arahnya ke bawah. Itu arahnya ke belakang. Dan lama-lama akan ketemu dengan orang yang sama. Ya. Orang yang lemah akan ketemu orang Lemah. iya,
Beberapa ini saya juga dengan firman di gereja ini nah mengerti kita. Sudah semua toh? Berapa ada satu? Kita ada bingung. Masa orang sudah boleh ini, sudah boleh itu? So tiga. Oke? Lama-lama jiwa yang akan ditonjolkan. Ya. Dan roh yang penurut akhirnya Tidak berdaya. Mati. tidak Tidak berdaya, berdaya. mati korban. Ya. Haleluya. Haleluya. Makanya saya sarankan pada Bapak Ibu, jangan terlambat mendidik anak-anak. Anak-anak tidak boleh dididik nanti kalau sebesar. Karena kalau sebesar susah tanamkan sesuatu. Ya. Karena dari kecil anak-anak sudah penurut, Ya. cuma tidak dikasih makan. Ya. Amin. Amin. Kalau sudah besar seperti Yosua, kalau bukan karena Roh Kudus, pokoknya nggak mau berubah. Amin. Kalau salah saudara, sistem pendidikan yang saya pelajari, saya dari latar belakang MPDK, bahwa orang-orang yang belajar itu nanti umur 17 tahun ke atas, terutama belajar firman, itu hampir terlambat. Makin tua, halo, makin tua, katakan makin tua, makin susah diajar. Makin susah diajar. Ulangi, secara teori pendidikan umum ya, makin tua makin susah diajar. Ya. Dari mana tahu? Saya punya data begini. Ketika ada jiwa baru, penelitian di Amerika ini, jiwa baru dari rentang umur 1 sampai 12, saya acak ini tidak akurat mendatang, 12 sampai 30, 30 sampai 60, 60 sampai 80. Serta yang paling tinggi jiwa ditangkap usia berapa? Before 30. Ya, di area ini jiwa paling banyak dimenangkan. Mar di sini so paling sedikit. Shalom. Shalom. Kenapa? Semakin tua seseorang, maka semakin terbentuk mindsetnya. Ya. Dan kalau dia terbentuk di mindset yang salah, Shalom. Shalom. Kalau terbentuk di mindset yang salah, apa sebab begini? Ada orang punya teori begini, benar atau salah? Kita kalau sakit kepala, kalau kita sama minum kopi, selesai itu sakit kepala. Ya. Pernah dengar begitu? Nah. Benar begitu? Benar. Tidak benar. Itu benar para orang bilang begitu. Betul? Ada satu om ada yang bilang, tahu enggak? Ketombe itu, putu itu dari ketombe. Dia bilang, putu dari Ketombe. mana mau bantah Pak Oma? Tidak. Oma dan anak kasih makan betul. Jadi kebenaran kalau sudah makin tua seseorang, semakin susah ditanam. Ya. Jadi kalau maaf, Bu Ponto dan senior-senior kalau masih masuk ke kebenaran itu kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Kerendahan hati. Apalagi kalau orang sekolah tinggi. Nah, termasuk saya, saudara kalau untuk mendengar orang lain susah sekali kalau orang nggak mau belajar rendah hati. Amen. Apalagi yang bicara ke kita, nggak sekolah teologi yang bisa. Jadi kita rasa beratnya. Luar biasa, tapi puji Tuhan, walaupun sudah tua, masih dengan firman, itu kasih karunia. Yes. Jangan anak muda, ya, jangan salah gunakan kesempatan. Sebab anak muda yang terbiasa, saya dengar tadi dari yang biasa kami makan firman tiap hari. Anak muda yang waktunya cuma habis di main game, masa depannya suram. Kecuali dia mau pencipta, dia mau belajar untuk ciptakan game, atau ada game yang membuat dia bisa produktif. Tapi kalau cuma habiskan waktu, masa depan pasti dia blank. Halo, anak-anak kita jangan kasih senang dengan game. Game itu hiburan di jiwa. Anak-anak kita butuh apa? Butuh firman. Katakan amin. Satu saat kan orang tua kita sudah tidak ada tempat kita bergantung. Kita bergantung pada siapa kalau tidak siapkan hidup kita sekarang?
Katakan amin. Amin. Yang saya bilang tadi, anak muda jangan tersinggung ya. Amin. Main game boleh? Boleh. Tapi kalau seluruh waktu habis di situ, tidak boleh. Karena akan menyesal di hari tua. Ya. Orang kalau main game sedang tidur, PP bayangan tangan apa begini? Betul. Jadi, so mendarah daging namanya. Kok mendarah daging? So tanam di dalam jiwa paling dalam. Tidak pernah itu. Dan kalau tidak main game, bisa stres. Apa sebab orang narkoba itu stres kalau lagi sakau tidak diberi obat? Karena sudah menyentuh sampai area jiwanya. Jiwa sudah dibelenggu. Ada haleluya. Haleluya. Jadi begini, ketika ayat itu bilang berjaga-jaga, jadi poin yang ketiga berjaga-jaga. Berjaga-jaga. 1, 2, 3. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga bisa enggak tidak sengaja? Tidak bisa. Berjaga-jaga harus Sengaja. ulangi, paham ya? Berjaga-jaga harus sengaja. Tidak boleh terjadi tanpa sengaja atau orang lain yang berjaga-jaga atas kita. Nggak bisa. Karena berjaga-jaga ini adalah sesuatu tindakan sadar yang oleh kita sadar dan kita mengerjakannya. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kalau refleks itu tidak terjadi oleh kesadaran. Ya. Kalau pegang api tiba-tiba, maksudnya tiba-tiba Tarik tangan. kan tiba-tiba panas, tiba-tiba saudara pacigi orang nanti bilang. Itu apa namanya? Refleks. Refleks karena saraf kita ada dua, saraf motorik dan saraf sensorik. Yang bekerja adalah saraf sensorik, itu yang membuat kita refleks. Ya. Tapi berjaga-jaga tidak pakai refleks, karena harus disengaja. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau saudara belajar tentang, maaf ya, yang tahu bahasa Inggris ada sini, apa beda I see, I look, I watch? Sama-sama melihat semua ya. Ya. Saudara ada melihat lampu? Ada. Tapi itu umum. Umum. Saudara melihat lampu yang besar sekali? Ada? Itu look. Saudara ada mengamati lampu itu? Nah, itu watch. Kata berjaga-jaga di sini dalam bahasa Yunani nama orang Gregorius. Artinya ini bukan hanya melihat. Look, saudara bisa nggak main game sambil see? Tidak bisa. Bisa nggak main game sambil look saja? Tidak. Main game sambil Watch. ciri-cirinya Fokus. mata melotot. Oh, iya. Karena kalau tidak watch, maka saudara akan kalah. Iya. Betul? Ya. Malah kalau orang tua panggil, Yosua, tunggu Pak, karena lagi Watch. watch. Itu kata ini pakai di Jaga-jaga. jaga roh penurut daging lemah, karena daging dan roh selalu berkelahi. Saya pernah tanya, mana lebih kuat, anjing hitam atau anjing putih? Siapa yang kita kasih makan? Siapa yang makan lebih banyak? Oh, anjingnya ya. Anjing yang dikasih Mana lebih makan. kuat, anjing hitam atau anjing putih? Anjing yang lebih dikasih banyak makan. Ya, orang selalu bilang anjing putih. Tidak otomatis. Yang otomatis adalah kalau anjing yang mana kita kasih makan lebih Banyak. banyak. Jiwa dan roh katakanlah seperti anjing hitam dan anjing putih.
Kalau anjing hitam lebih banyak diberi makan, dalam hal ini jiwa, maka dia yang lebih kuat. Ya. Karena roh dan daging Berlawanan. Mari kita lihat ayatnya. Galatia 6. Saya minggu lalu, saudara, punya materi ada 7 poin, baru pendahuluan 1 jam. Ini ada jadi minggu lalu. Ini lagi mau jadi begitu. Ini baru DP lembar pendahuluan, DP isi belum kore ini. Kalau masih sabar, haleluya. Haleluya. Galatia berapa ayat berapa itu? 6 ayat Galatia 5 ayat 17-18. Mulai dari Yosua. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Amin. Saudara paham ayat itu sekarang? Ya. Ya. Daging dan roh dan kedagingan Perlawanan. berlawanan. Ya. Kenapa berlawanan? Karena agendanya berbeda, Ya. tujuannya berbeda. Ya. Jiwa suka memuaskan ego. Katakan ego. Ego. Orang kalau egonya jadi Tuhan, itu Tuhannya pasti tidak dia pakai. Karena orang yang, maaf, saya sudah bilang tadi, yang jadi gila, karena yang dia kejar adalah egonya. Ya. Orang kalau kejar jadi kaya, kemudian tidak jadi kaya, dia jadi Gila. Jadi dia menemukan egonya, dianggap dia sudah kaya. Walaupun realitanya tidak. Jiwa akan begitu. Makanya orang sakit Jiwa. Orang lebih baik sakit hati daripada sakit. Jadi roh dan jiwa, roh itu menurut daging lemah. Daging itu sat, itu ada di jiwa toh. Nah, ayat tadi bilang keduanya Lawanan. Galatia 5 ayat 17. Keduanya berlawanan. Berlawanan itu apa ya? Bertentang. Bahasa lain berlawanan kontra. Kontra. Kalau kontra, saudara bisa pilih keduanya? Tidak bisa. Bisa pilih keduanya? Tidak. Hanya bisa Satu. satu. Terang dan gelap itu kontra. Ya. Tidak bisa pilih sekali Sekaligus. dua. Jadi daging adalah lemah, roh itu penuh. Ini tidak bisa nyatu ini. Ada yang namanya senyawa heterogen. Apa namanya? Contoh. Tidak bisa. Senyawa heterogen. Satu. Apa? Kecil. Senyawa heterogen. Hah? Apa tadi bilang? Ya. Senyawa heterogen, contohnya air dan saudara aduk selama sebanyak berapa kali pun, tetap keduanya tidak bisa menyatu. Senyawa yang homogen. Kalau kopi masih bisa mengendap. Teh dengan air. Gula dan air. Gula, air, teh. Kalau dia senyawa homogen, artinya setelah dicampur tidak bisa dipisah. Tapi kalau senyawa heterogen, dicampur bisa-bisa. Ya. Nah, roh dan jiwa walaupun ada dalam satu wadah, tapi tidak bisa homogen. Tidak bisa menyatu. Tangkap? Ya. Makanya jangan pacaran sama orang yang tidak seiman. Ya. Amin. Biar tidak dapat jodoh. Iya. Daripada pasangan yang akan membawa kamu kepada Neraka. keterheterogen itu. Saudara jangan bayar mahal imanmu, kecuali saudara sudah pastikan bisa menangkan. Seperti dia misalnya. Kan sudah menang. Tapi kalau spekulasi, jangan. Bilang kiri kanan, jangan spekulasi. Spekulasi. Jadi soal kita
Karena keduanya bertentangan. Ayo baca 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6. Jangan gadaikan imanmu hanya karena pasangan. Ya. Yang pertama bilang dia Nancy. 2 Korintus 6. Next. Ayat berapa itu? Apakah persamaan terang dan gelap? 14-15. Ya. Next baca. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ya. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya. Itu adalah aplikasi daripada jangan spekulasi soal senyawa. Kita tidak boleh korbankan iman hanya karena rasa cinta. Jadi firman keraskan. Kan sudah banyak bukti. Demi cinta pelayanan ditinggal. Ya. Bahkan iman ditinggal. Ya. Bahkan kebenaran ditinggal. Dan akhirnya tak berdaya karena spekulasi. Jangan spekulasi. Ya. Oke, kita dihapus ini. Off dulu. Jadi kita akan masuk. Perhatikan, karena ada perintah kita harus berjaga-jaga karena ternyata roh dan jiwa kita satu kali ya. Jiwa kita ada dalam satu wadah. Saya ingin saudara merenung baik-baik. Keduanya bertentangan, bukan? Ya. Lagi, keduanya bertentangan, bukan? Ya. Bagaimana cara supaya mereka harmoni? Saya minta saudara berpendapat. Bagaimana cara supaya mereka harmoni? Jiwa ditransformasi. Jiwa di satu, mantap. 2, bagaimana supaya mereka harmoni? Saya kasih kata kunci leader. Yang satu harus tunduk. Ya. Yang satu harus tunduk. Salah satu harus tunduk. Salah satu harus memimpin. Ya. Tapi kalau salah yang memimpin, Ya. nah itu berbahaya. Jadi mesti lebih tegas. Bahwa Jiwa harus tunduk. jiwa harus tunduk berarti yang memimpin siapa? Roh. Roh. Karena mereka ada dalam satu wadah. Saudara tidak bisa bilang, tapi saya sudah tidak punya jiwa. Tidak bisa. Saudara menyesal kita di tubuh ini. Tidak bisa. Karena kita dicipta satu kesatuan roh, jiwa, dan tubuh. Tidak ada roh, sudah jadi mayat. Tidak ada tubuh, saudara sudah tinggal roh. Tidak ada jiwa, sudah menjadi zombie. Betul? Ya. Jadi dia satu kesatuan dalam satu Wadah. wadah. Tetapi dia adalah senyawa yang Sama. Beda. Beda. heterogen. Ya. Kalau otaknya jalan terus, haleluya. Jadi senyawanya adalah heterogen karena keduanya Kontra. berlawanan jiwa. Itu sebabnya tadi jawabannya harus ditransformasi. Kalau jiwa kita berubah, roh kita bermasalah. Tidak. Kalau jiwa kita tidak diubah, roh kita bermasalah. Halo. Saya kasih contoh sederhana. Dalam sebuah ibadah padang tanggal 29, mana area tubuh? Makan bersama. Bukan game. Maksudnya, mana area tubuh? Makan bersama. Mana area jiwa? Game. Mana area roh? Firman. Kalau ibadah padang mana orang lebih suka? Firman. Oh, yang jujur. Yang jujur. Kebersamaan. Pada saat selesai baru datang loh. Ya. Makan dulu. Hebat. Makan dulu. Sekarang mesti belajar jujur karena fenomena masyarakat begitu. Tapi kita harus berubah. Kita unusual church. Kejadian tidak biasa. Bahwa kita lebih fokus. Firman. Karena itu mau kasih
makan roh. Jadi kalau tidak dengar firman kau bagian Jiwa yang dikasih jiwa yang menjadi Hasil. leader. leader. Tidak boleh sungsang. Apa sebab adik-adik kalau lahir kepala lebih dulu? Supaya bisa nafas. Bukan. Kalau dia lahir kaki lebih dulu, mati lebih mama. Karena dia tak mau balik. Jadi kita tidak boleh sungsang. Jadi yang lebih penting adalah roh. Kalau ada sesuatu yang harus dikorbankan karena kontrak, maka yang dikorbankan adalah Jiwa. Makanya Daud bilang, hai jiwaku. Apa? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Berarti roh yang komando. Hai jiwaku, bicaralah pada dirimu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, dengarlah firman. Hai jiwaku. Karena kalau jiwa yang pimpin, ini yang membuat roh kita bermasalah. Ya. Bisa masuk neraka? Bisa. Sudah lahir lalu? Bisa, karena ada kata Murtad. Yang kedua, ayatnya cuma di ayat itu ya. Yang kedua, kalau bisa 3 begitu lah. Amin. Roh kita yang penurut itu harus dijaga agar tidak Tercemar. kontaminasi oleh Jiwa. jiwa. Apa arti kata kontaminasi? Tercampur. Ya, tercampur, tercemar oleh jiwa. Karena yang error sebenarnya yang tidak penurut bukan roh. Ya. Yang error sebenarnya adalah Jiwa. Nah, masih ingat ada yang namanya semoga ini video sudah jadi. Masih ingat apa yang namanya sin? Apa itu sin? Dosa. Dosa. Sin ini ada 2. Ya, yang pertama adalah sin nature. 2 Habit. sin habit. Yang nature ini adanya di roh. Yang sin habit ada di Jiwa. jiwa. Waktu Tuhan Yesus menebus kita dan kita dibasuh oleh darah Yesus, yang dibasuh yang mana? Roh. Nature. Yang dibasuh waktu Yesus mati di kayu salib adalah Sin nature. Itu karena di roh. Sejak itu roh kita Baru. lahir Baru. Tapi sin habit itu ada di jiwa ini ditransformasi oleh firman. Halo. Jadi waktu kita lahir baru, nature sin punya nature itu sudah selesai. Sekarang kita memiliki bukan lagi sin nature, tapi Christ nature. Memiliki apa? Christ nature. Christ nature artinya natur Kristus. Jadi sekarang saudara, yang pergumulan kita yang sebenarnya sekarang di nomor 1 atau nomor 2? Sin habit itu adalah memori, pikiran, kebiasaan, warisan dosa secara tubuh yang masih ada di jiwa. Itu yang menjadi pergumulan kita. Dan kabar baiknya, katakan kabar baik, kita ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus. Tapi catat baik-baik, bukan firman hiburan, tapi firman Kristus. Ya. Firman Kristus yang mengubah roh kita jadi dewasa dan jiwa kita menjadi serupa Kristus. Yang ketiga, jadi roh kita harus dijaga. Saudara, kalau ada acara itu penting, itu baik.
Tapi acara hanya menyentuh tubuh dan Jiwa. jiwa kita. Tapi kalau ibadah menyentuh roh, Roh, jiwa dan tubuh. menyentuh roh, roh, jiwa, jiwa. tubuh. Kalau ada acara menyentuh Jiwa, tubuh oh, tubuh, dan maka jiwa. jiwa. Tapi kalau ibadah menyentuh Roh, Jiwa dan tubuh. ya menyentuh roh jiwa. Jadi kalau saudara mau rawat, saudara mau berjaga-jaga, saudara punya roh di mana? ibadah. Ibadah, waktu ibadah firman. Halo, ada menangkap ini? Ya. Tubuh kita sedang tertarik dengan yang baru datang. Iya. Karena itu enak, amin. Tapi roh kita bergairah dengan firman yang sedang kita dengar. Yes. Jadi kita sudah mulai tahu mana yang menjadi kebutuhan roh kita. Haleluya. Yang Tiga. ketiga. Jadi yang kedua harus berjaga. Jaga-jaga. Tidak ada orang berjaga-jaga, orang lain yang berjaga-jaga akan dia. Tapi diri sendiri. Jadi sekarang ada lagi masih yang bilang begini. Yang mana di gereja, kalau kita tidak sempat titip doakan kita ya. Titip doakan. Sudah ada cerita begitu ya. Yang ketiga, kalau kontaminasi ada istilah apa itu? Indonesianya? Pencemaran. Tercampur. Cemara. Nah, Yang berikut ini jadi pengertian dari roh penurut dan yang lemah itu ada banyak. Saya punya berapa dan kalau tidak sempat 5 menit terakhir lagi. Yang ketiga, apa yang saya tangkap dari ayat ini? Baca sama-sama nomor 3, 2, 3. Roh yang Penurut itu jangan dominasi oleh jiwa. Maksudnya dominasi? jangan di Jangan kuasai, dipimpin. Nah, menguasai. Karena domain itu area. Oke. Jadi roh kita yang penurut itu jangan didominasi oleh jiwa. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau konversi ke ibadah, kalau saudara dengar firman, saya sudah pernah melewati satu generasi atau satu masa, ada KKR, saya mendoakan orang menangis sampai rebah, ya. Tapi yang paling penting bukan menangisnya, Ya. tapi perubahannya. Ya. Yes. Karena itu sisi roh. Orang histeris di hadirat Tuhan. Makanya saudara sudah jelas sekarang ya. KKR anak muda yang yes. Waktu pujian penyembahan, kok waktu dengar firman di atas sono, nah itu tanda-tanda gereja tabobale. Katakan amin. Gereja apa? kamu wadai. Gereja sungsa. Yes. Waktu puji-pujian, kata firman, sadar lagi. Itu sebabnya gereja harus ditransformasi. Ya. Karena kebutuhan kita bukan jiwa. Ya. Kalau anak muda, waktu ada pendeta Max KKR, banyak orang datang? Nggak ada. Mar kalau ada artis datang, banyak orang datang? Banyak. Karena yang dicari adalah Jiwa. kekuasaan jiwa. Sudah mulai jelas ya? Ya. Ya. Orang kalau cari kebutuhan roh, ya cuma berapa orang tetap dia bertahan. Dia Ya. tidak terpengaruh oleh rame dan tidak ramenya. Ya. Karena kalau saudara mau makan nanti tunggu orang banyak baru makan. Tidak. So lapar tunggu banyak orang, belum ada orang cenderung makan. Makan itu tidak tunggu orang. Ya. Tapi jangan sudah makan sendiri. Maksudnya orang lain juga harus ada jatahnya. Tapi kita tidak tergantung banyak orang. Tapi orang banyak itu baik. Ya.
Katakan amin. Amin. Jadi ayat ini maksud roh penduduk daging lemah. Jangan roh didominasi oleh daging. Karena daging itu lemah menolak, lemah untuk mau maju, lemah untuk bergaya dengan Tuhan, lemah dengan firman. Coba saudara, saya baru sharing dengan satu keluarga dalam sharing itu gini. Setelah orang pergi di tempat di mana mungkin orang ibadah karena orang di keluarga, orang di kampung, orang rasa firman so beda jauh. Nah, saya jarang-jarang keluar. Saudara rasa beda atau sama? Beda. Bedanya di mana? Orang gelisah kalau dengan firman lama. Bagaimana katanya nama gelisah? Kita mau kemana nih khotbah? Maka kalau ada arah tujuan khotbah, lama waktu itu relatif. Ya. Katakan amin. Amin. Yang keempat, datang sampai depan. Amin. Berkati. Haleluya.